Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Seperti yang Beraya ketahui bahwa saya itu sempat membuat sebuah video tentang PKI, juga tentang komunisme secara umum dan lain-lain semacam itu. Nah, di situ saya jelaskan bahwa PKI itu atau secara umum komunisme itu tidak bisa kita pahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya jahat atau sesuatu yang sepenuhnya baik. Kita harus melihatnya dalam kacamata yang lebih objektif. Sama seperti ideologi lain yang dibuat oleh manusia seluruhnya, maka ada bagian-bagian tertentu dia adalah solusi, tapi ada bagian-bagian yang lain di mana dia itu bengis luar biasa. Kan seperti itu. Dan karena itu maka tokoh-tokohnya pun tidak bisa sepenuhnya kita salahkan. Ada tokoh PKI yang kurang ajar banget, tapi ada tokoh PKI yang justru adalah orang yang baik. Begitupun komunisme di seluruh dunia seperti itu. Nah, ketika saya menyampaikan hal yang semacam itu, ada seorang subscriber lama. Subscriber lama itu kalau di komen-komen video itu selalu menyanjung-nyanjung saya, memuji-muji saya, memberikan pencerahan katanya saya dan lain sebagainya. Tapi ketika saya mengupload video tentang komunisme itu yang dia katakan saya membela-bela komunis, maka dia mendeklarasikan unsubscribe, kemudian dia marah-marah luar biasa. Dia katakan bahwa saya sudah semakin lama semakin menyesatkan, ditonton semakin kesini semakin janggal, semakin aneh, pikirannya terlalu liar, masa PKI dibela-belain dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, biasa-biasa aja sih, memang kan dinamika di channel ini cukup kuat ya. Tetapi yang uniknya itu adalah bahwa kemarin-kemarin dia melontarkan sebuah komentar bahwa komunis itu gak sepenuhnya jahat. Itu contohnya Rusia. Rusia itu komunis yang baik karena dia membela umat Islam. Dan dia juga tidak lupa untuk membela-bela dan menyanjung-nyanjung Cina yang katanya sekarang sudah melakukan pertobatan karena Cina sekarang menjadi orang baik karena berpihak kepada berpihak kepada Rusia dan melawan Amerika Serikat dan NATO dan seterusnya dan seterusnya. Dia menjadi amnesia tiba-tiba ketika dia melupakan Muslim Uighur, misalkan dia amnesia tiba-tiba ketika kemarin-kemarin Cina berusaha untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran agar menghilangkan paham-paham radikal dan sebagainya. Ya, sekali lagi ya, saya tidak kesal kalau dia unsubscribe. Saya kesal kenapa populasi orang-orang semacam itu di Indonesia banyak. Orang-orang yang bangga, masih bisa bangga ketika dia menjilat ludahnya sendiri. Orang-orang yang masih bisa bangga ketika dia menjadi follower, menjadi pengikut dari pihak-pihak, dari idol-idol yang merekayasa pikirannya sendiri. Kenapa orang-orang semacam itu banyak di Indonesia tuh gitu. Kalau misalkan kita mau runut ya, kita lepaskan masalah benar atau salahnya Rusia melawan Ukraina dan sebagainya, kita lepaskan dulu. Kalau misalkan kita mau runut di masa lalu, waktu perang Suriah itu Amerika Serikat dan Rusia itu bahu-membahu untuk membantai orang-orang Islam di sana. Untuk apa? Untuk mendapatkan minyak di sana tentu saja. Kalau misalkan kita lihat yang sebelumnya lagi, kita akan mengetahui kasus Bosnia dan Serbia, di mana Muslim Bosnia dibantai dalam sebuah genosida terencana oleh orang-orang Serbia. Nah, Amerika Serikat di situ mendukung Bosnia, sedangkan Rusia itu mendukung Serbia yang membantai umat Muslim, termasuk Putin ada di dalamnya. Kalau perang Bosnianya terjadi sekarang, apakah mereka kemudian tiba-tiba menjadi sangat pro terhadap Amerika Serikat dan Israel begitu? Karena hal yang semacam itu kan, jadi kita itu seringkali menempatkan keberpihakan itu kepada pihak, dan itu adalah penyakit terbesar kita gitu. Jadi apakah kita harus berpihak kepada Amerika Serikat atau kepada Ukraina atau kepada Rusia? Abaikan semua itu, kita harus berpihak kepada siapapun yang benar. Jadi ada kalanya kita harus berpihak kepada Amerika Serikat ketika dia melakukan hal yang benar, dan ada kalanya kita harus berpihak kepada Rusia ketika dia melakukan hal yang benar. Ada kalanya kita harus memihak kepada orang-orang yang minoritas yang seperti ini ketika dia melakukan hal yang benar. Ada kalanya kita harus pro terhadap orang-orang mayoritas kalau dia melakukan hal-hal yang benar, kan seperti itu. Jadi tolok ukur segala sesuatu itu bukan satu pihak tertentu, tetapi kebenaran itu, dan itu meniscayakan keberpihakan kita kepada pihak tertentu itu tidak menjadi permanen. Ketika kita misalkan melihat Pak Jokowi, kita tidak bisa melihatnya sebagai sesuatu yang terus-terusan jahat menurut versi Pak Filosof itu, dan kita juga tidak bisa melihat Pak Jokowi itu sepenuhnya adalah seseorang yang sangat baik. Seperti Pak dosen itu, kita harus melihat dia melakukan hal yang baik atau buruk, itu saja. Simpel kan, sesederhana itu. Kenapa kita tidak mau melakukan hal yang seperti itu? Tapi ternyata untuk bisa membuat orang-orang Indonesia itu berpihak kepada kebenaran dan menutup diri dari pihak-pihak itu membutuhkan satu nalar analitis. Nalar analitis itu adalah sesuatu yang sangat mewah, sesuatu yang sangat mahal dan tidak terjangkau oleh kebanyakan atau oleh banyak masyarakat di Indonesia. Jangankan hal yang seperti itu, dasar-dasar dari komunikasi, dasar-dasar dari logika, banyak di antara kita itu yang gagal paham.
misalkan di channel saya ini sering terjadi hal kesalahpahaman yang kecil-kecilan gitu terkait dengan diksi dan konjungsi gitu. Jadi misalkan kemarin ya saya bilang ada ulama yang jahat, ada ulama yang seperti ini. Lalu komentarnya apa? Jangan digeneralisir, gak semua ulama seperti itu. Kan saya bilang ada ulama yang begitu. Kenapa saya disebut mengeneralisir dengan mengatakan semua ulama seperti itu? Di mana kesalahan diksi saya? Tapi kan kesalahpahaman itu sering terjadi. Jadi jangankan analitis, masalah diksi, masalah konsep, masalah generalisasi, masalah teori dan hipotesis itu saja kita masih ngeblank, masih nggak ngerti gitu. Kemarin ketika saya misalkan setiap orang Islam boleh membaca Al-Quran bebas, maka komentar-komentarnya adalah jangan menafsirkan Al-Quran seenak kepalanya sendiri. Membaca dengan menafsirkan itu beda konsep, beda cerita. Kenapa ketika saya bilang jangan membaca Al-Quran buat siapa aja, kemudian orang menafsirkan, kemudian orang mengatakan jangan menafsirkan Al-Quran, di mana konteksnya gitu, gimana kaitannya gitu. Atau kemarin saya bikin video, isinya pertanyaan-pertanyaan full, isinya pertanyaan, gak ada analisisnya, cuman pertanyaan. Misalkan asal-usul orang Batak masih misterius, sepenuhnya adalah pertanyaan. Itu orang-orang menghujat saya gara-gara analisismu dangkal, analisismu nggak jelas. Saya nggak menganalisis, saya mengulang-ulang kalimat tanya di situ. Termasuk yang kemarin itu, saya mengulang-ulang kalimat tanya. Jadi, saya itu kemarin bikin misalkan skenario kebangkrutan Cina. Skenario kebangkrutan Cina. Itu diksinya saya pikir sudah sangat tepat. Tapi yang komentar itu marah-marah karena analisismu terkait dengan prediksi kebangkrutan Cina itu salah total. Kok jadi prediksi skenario, kok jadi berubah jadi prediksi, itu gimana ceritanya? Jadi maksud saya adalah, saya nggak menyalahkan Baraya, tapi saya menyalahkan orang yang itu, ya kesalahannya ada di situ, yaitu konsep definisi. Itu nggak paham, itu diksi itu nggak paham gitu. Jadi akhirnya ya banyak juga yang seperti itu, tapi oke lah, itu mah contoh-contoh kasusnya, kasus-kasus, bukan, sekali lagi bukan generalisasi ya, itu contoh kasus, itu kasuistis. Apakah saya harus memberikan penjelasan yang lebih untuk ini? Tapi kalau misalkan kasusnya seperti itu, kenapa di Indonesia banyak yang kasusnya seperti itu, yang kesalahpahaman itu, dan ini harus diuraikan karena apa? Karena Einstein bilang perang itu terjadi gara-gara kesalahpahaman, itu pasti. Nah, di Indonesia banyak ribut, banyak ini gara-gara salah paham. Kenapa banyak salah paham? Karena kemampuan kita dalam memahami diksi, memahami konjungsi, memahami konsep, gagasan, generalisasi, penafsiran, itu semuanya benar-benar ngaco. Kenapa seperti itu? Saya pikir itu ada dua alasannya. Pertama, karena banyak di antara kita yang tidak dididik oleh orang tua yang komunikatif. Pertama ya. Jadi kalau misalkan Baraya nonton orang-orang bule umur 3 tahun, anaknya itu udah lancar ngomongnya, dan lancar ngomongnya itu kayak orang dewasa gitu. Nah, kalau di Indonesia orang-orang kita itu tidak terbiasa untuk komunikatif. Bahkan ketika orang tua ngajarin anak, si orang tua yang jadi nurutin anaknya gitu. Anaknya cadel diikutin cadel. Apa itu? Oh, tutit. Ya itu tutit gitu ya. Jadi si orang tua ngikutin anak, padahal anak itu pada waktu itu sedang berusaha untuk mengcopy apa yang dipikirkan sama orang tuanya, apa yang dikatakan sama orang tuanya gitu. Tapi kita malah mendowngrade-kan pikiran kita gitu. Nah, kemampuan orang tua kita dalam berkomunikasi kepada anaknya itu berkurang gara-gara apa? Gara-gara sikap feodalisme. Jadi ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, maka kita itu searah. Gak dua arah, tapi searah. Jadi beliin baju baru buat anak, gak minta pendapatnya, langsung beliin. Ini cocok buat kamu. Si anaknya mau nyaman, gak nyaman, yang penting itu kan lucu kalau pakai itu. Kita gak peduli, kita gak empati sama keinginan si anak itu. Kita beliin mainan, tuh kan ini bagus. Kita gak peduli sama selera si anak gitu. Jadi semuanya tuh searah. Nah, karena itu maka si anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain, gara-gara memang biasanya mereka itu berkomunikasi secara searah. Ketika pun mereka berbicara dengan teman-temannya, mereka juga berbicara dengan teman-teman yang diajari dengan cara yang sama oleh orang tua mereka. Begitu. Dan kenapa orang tua mereka itu mengajarkan dengan cara yang seperti itu? Karena orang tua itu juga diajarkan oleh orang tuanya dengan cara yang seperti itu. Yang pertama. Dan yang kedua, karena orang tua di Indonesia itu gagal untuk berliterasi. Jadi misalkan di kelas-kelas pernikahan, di kelas-kelas yang berpasangan gitu, atau channel-channel psikologi yang terkait dengan pasangan, atau yang seperti itulah, majalah-majalah dan sebagainya, yang dibahas itu apa? Tips untuk mendekati cewek, tips mendekati cowok, tips berwibawa di hadapan cewek, dan lain sebagainya. Itu yang jadi bahan pokok itu. Kenapa? Karena yang dipertanyakan hanya itu. Kenapa
berliterasi atau menjabarkan tema-tema yang lebih urgen gitu. Misalkan tentang bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan anak, bagaimana kita bisa bertanggung jawab ketika kita sudah berpasangan, bukan soal bagaimana cara mencari pasangan, tapi setelah kita berpasangan apa yang harus kita lakukan. Kan itu yang jadi masalahnya, itu yang pertama. Sehingga anak-anak yang nanti lahir itu adalah anak-anak yang tidak bisa komunikasi, dan ketika mereka berkomunikasi mereka gagal paham dengan diksi-diksi dan konjungsi dan konsep-konsep dan definisi yang diajukan oleh pihak yang lain. Kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kenapa kita ini salah dalam berkomunikasi, gara-gara sekolah kita gagal dalam memberikan edukasi kepada kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika sekolah kita tidak diajarkan tentang bagaimana caranya, kita hanya diajarkan tentang apa yang harus kita hafalkan. Baraya, banyak sekolah-sekolah di Indonesia itu yang justru sangat berbahaya terhadap masa depan anak. Karena dia itu menjejalkan materi-materi yang anfaedah ke dalam kepala anak siswanya, tapi kemudian mencegah mereka itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat relevan untuk kehidupannya. Kan contohnya adalah seperti ini ya. Anak-anak ketika sekolah diajarkan tentang pembukuan, diajarkan tentang bikin jurnal, yang pembukuan yang kayak gitu, duit, debit, kredit, dan lain sebagainya, diajarkan yang seperti itu. Apakah anak-anak diajarkan tentang bagaimana cara mengelola keuangan? Kalau misalkan dia mendapatkan uang segini, maka silahkan simpen sekian untuk tabungan, simpen sekian untuk jaga-jaga, untuk investasi juga harus dialokasikan. Kalau misalkan kita mendapatkan uang, itu berarti apa yang harus kita sikapi. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan uang, apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Apakah diajarkan hal yang semacam itu? Tidak. Mentalitas terkait dengan pengelolaan uang kita tidak diajarkan, tapi kita hanya diajarkan tentang bagaimana cara mengelola pembukuan untuk perusahaan orang lain. Itu yang diajarkan. Apakah kita diajarkan tentang bagaimana kesadaran tentang lingkungan? Apakah kita diajarkan tentang betapa gentingnya bumi saat ini? Apakah kita diajarkan tentang krisis air, krisis ikan, krisis udara, dan sebagainya? Tidak. Kita hanya diajarkan tentang menghafal awan-awan yang ada di langit, awan 100, cumulonimbus, awan apa, dan sebagainya. Jadi hanya diajarkan materi, kita tidak diajarkan mentalitas terkait hal itu atau di belakangnya itu. Kita diajarkan nggak tentang multikulturalisme dalam masyarakat demokrasi yang sesungguhnya itu relevan buat kehidupan sehari-hari kita, sehingga tidak ada kopar-kapir kemana-mana dengan sangat mudah. Kita tidak diajarkan itu, kita hanya diajarkan untuk menghafal undang-undang dasar bagian mana dan bagian mana, itu saja. Dan karena banyak sekolah-sekolah di Indonesia itu yang meaningless, yang tidak memberikan pemaknaan pada satu gagasan, satu pengetahuan, maka kita akhirnya gagal mengerti, gagal memahami. Dan karena kita gagal memahami dalam hal-hal yang harus dimaknai, maka untuk masalah-masalah komunikasi dalam keseharian pun kita gagal memaknai dan gagal memahami. Kan seperti itu. Berarti yang salah siapa? Yang salah adalah orang tua kita. Ya enggak juga, kan orang tua kita diajarkan sama orang tuanya lagi untuk melakukan hal yang semacam itu. Jadi yang salah siapa? Yang salah itu adalah sekolah. Sekolah, benarkah? Enggak juga, karena dalam sekolah itu sebenarnya di situ ada pelajaran tentang mentalitas, tapi nggak diajarin aja sama guru-gurunya. Nah, kenapa guru-guru tidak mengajarkan itu? Berarti guru-guru yang salah? Ya tidak juga, karena guru-guru ketika mau mengajarkan hal-hal yang terkait dengan mentalitas, mereka terbentur oleh kurikulum, karena mereka itu dipaksa untuk menyerahkan administrasi terkait dengan materi yang disampaikan saja. Oh, berarti yang salah dalam hal ini adalah dinas pendidikan yang nagihin administrasi itu? Enggak juga, karena dinas pendidikan itu sebenarnya ditekan oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia yang terus-terusan dipoyokin sama lembaga-lembaga dunia karena penyelenggaraan pendidikan di Indonesia buruk. Seperti itu. Oh, berarti yang salah itu adalah Kementerian Pendidikan? Ya enggak juga, karena Kementerian Pendidikan itu kan tentu saja ditunjuk oleh Presiden. Jadi yang salah Presiden? Ya enggak juga, karena Presiden itu kan dipilihnya sama rakyat. Jadi rakyat yang memilih Presiden seperti itu. Oh, jadi yang salahnya adalah rakyat? Ya enggak juga, karena rakyat itu rakyat kebanyakan di Indonesia memilih presiden seperti itu karena dia dididik oleh orang tua yang seperti itu dan oleh sekolah yang seperti itu. Jadi muter-muter aja di situ lingkaran setan. Nah, jadi gimana caranya untuk memutus lingkaran setan itu? Bagaimana caranya agar kita menemukan solusi dari permasalahan itu? Gimana solusinya? Kalau Baraya masih bertanya tentang solusinya apa, di situ justru adalah sebuah masalah yang lebih besar lagi. Ketika ada orang-orang yang berkesadaran tentang sebuah masalah dan kemudian dia masih mencari-cari solusi atau mencari-cari orang yang bisa menemukan solusinya, maka di situ adalah sebuah masalahnya.
Jadi masalah terbesar manusia itu adalah ketika dia berharap ada pihak lain yang bisa menemukan solusi atau menjalankan solusi dari sebuah masalah yang lebih besar. Orang-orang yang berkomentar bahwa, wah semoga Pak Mardigu bisa jadi presiden 2024, wah semoga Pak Guru Gembul nanti bisa jadi menteri tahun segini, wah semoga aja orang begini, semoga aja orang begitu, termasuk juga itu adalah orang-orang yang tadi itu, wah kita harus mengucapkan terima kasih kepada Rusia karena membela umat Islam. Jadi pengharapan mereka itu ditumpukan pada pihak lain. Jadi mereka mengidolakan seseorang, mereka akhirnya menjilat ludahnya sendiri dan sebagainya, karena mereka itu memihak pada orang lain, dan kemudian orang itu kita tambatkan harapan kita itu di sana. Kenapa Pak Deddy Kobisa itu kemarin yang unsubscribe-nya banyak sekali, gara-gara ngomongin soal gay? Karena orang-orang kebanyakan itu berharap bahwa Pak Deddy itu menyuarakan kata-katanya, menyuarakan isi hatinya. Mereka gak bisa melakukan itu, mereka berharap ada pihak lain yang bisa melakukannya. Ketika pihak lain itu tidak melakukan hal yang mereka inginkan, mereka marah-marah. Jadi mereka yang milih sendiri, mereka yang berharap sendiri, kemudian mereka yang marah-marah sendiri karena harapannya tidak tercapai gitu. Jadi kalau misalkan Baraya mau menemukan solusi atas masalah ini, fokus pada diri sendiri, karena berharap pada pihak lain itu adalah penyakit hati. Kalau Baraya masih berharap pada pihak lain, disitulah masalah terbesarnya. Jadi sekarang ayo sama-sama membangun, jadilah bagian dari solusi, berkontribusilah terhadap solusi, karena orang pertama yang paling mudah kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Kita gak bisa berharap pada orang lain untuk berubah, kita gak bisa berharap pada orang lain untuk memberikan solusi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.